Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Alam cahaya spiritual, dunia yang aneh yang tampak seperti kekacauan utama. Langit tidak menyala, tetapi ada energi spiritual yang menakutkan yang berfluktuasi di dunia yang semula kacau ini. Karena energi spiritual terlalu besar, awan spiritual yang mengambang di langit dapat terlihat dan kadang-kadang bergoyang dengan awan spiritual yang lembab melayang di sekitar. Ini adalah alam cahaya spiritual, alam kecil aneh yang diciptakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara dan, pada saat yang sama, itu juga bidang perang berburu. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual, tetapi ada kekurangan vitalitas di sini. Langit dan bumi sunyi, tanpa ada tanda-tanda orang. Namun, kehancuran dalam alasan ini tiba-tiba terganggu hari ini. Ada sinar cahaya yang tampak seperti belalang saat jatuh dari langit. Setelah itu, mereka tersebar ke wilayah luar dari dunia ini. Meskipun alam cahaya spiritual tidak besar, skalanya masih jauh melampaui jangkauan Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, bahkan jika ada sejumlah besar siswa masuk ke ranah ini, semua orang masih bisa membubarkan seluruh wilayah. Di sebuah bukit kecil, dua sinar cahaya melayang dan berubah menjadi dua sosok. Mereka adalah Mu Chen dan Luo Li. Ketika mereka muncul, mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tak lama setelah itu, mereka berseru, apa yang menyuburkan energi spiritual. Menurut spekulasi mereka, jumlah energi spiritual di alam cahaya spiritual ini dapat dibandingkan dengan arah spiritual konvergensi peringkat ke-7. Tapi, poin yang paling menakutkan adalah bahwa meskipun arah spiritual konvergensi rank ke-7 tidak kecil, itu memucat dibandingkan dengan bidang ini. Namun, tempat ini tidak memiliki vitalitas. Mu Chen dengan cepat merasakan cacat di bidang ini. Meskipun energi spiritual di wilayah ini sangat kuat, tidak ada fluktuasi vitalitas. Ranah ini diciptakan belum lama ini dan tidak ada cara untuk melahirkan vitalitas. Untuk selanjutnya, tidak mungkin untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Luo Li menyapu matanya sambil berkomentar. Mu Chen ringan mengangguk. Tidak heran Akademi Spiritual Surga Utara tidak membuka tempat ini bagi siswa untuk berkultivasi. Jadi, itu karena tempat ini tidak cocok untuk kehidupan. Mari kita mulai dengan memperoleh cahaya spiritual sebanyak mungkin. Kata Mu Chen, yang disebut pemberdayaan cahaya spiritual, harus bergantung pada cahaya spiritual yang diperoleh untuk dinilai. Jika seseorang telah memanen cahaya spiritual dalam jumlah rendah, itu hanya akan menyia-nyiakan manfaat dari pemberdayaan cahaya spiritual. Di alam cahaya spiritual ini, jika seseorang ingin mendapatkan cahaya spiritual, satu-satunya cara adalah dengan membunuh spiritual spawns. Yang disebut spawn spiritual sebenarnya bentuk humanoid dari energi spiritual. Meskipun para pemuda spiritual itu tidak memiliki kecerdasan apapun, kekuatan yang mereka miliki tidak lemah. Menurut berita yang Mu Chen telah terima, spawn spiritual dibagi menjadi 3 kelas di alam cahaya spiritual ini. Tingkat terendah adalah pion spiritual biasa, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap fusion surgawi. Yang berikutnya adalah ksatria spiritual, yang memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi dan beberapa ksatria spiritual yang kuat sebanding dengan tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ksatria spiritual tingkat ini sangat populer di kalangan para siswa dengan kekuatan yang kuat karena cahaya spiritual yang akan mereka peroleh akan menjadi yang tertinggi. Adapun spawn spiritual terkuat, mereka dikenal sebagai raja spiritual. Tidak ada banyak dari mereka di seluruh alam cahaya spiritual dan juga keberadaan yang paling kuat. Jika mereka menemukan satu, mereka hanya bisa tinggal jauh dari itu. Tidak hanya para raja spiritual memiliki kecerdasan sederhana, kekuatan mereka juga sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi, yang sangat sulit untuk dihadapi. Dalam sejarah perang berburu, ada sangat sedikit orang yang berani memprovokasi raja spiritual. Meskipun cahaya spiritual dalam tubuh raja spiritual adalah bahan terbaik untuk pemberdayaan cahaya spiritual, kekuatan mereka di tahap penyempurnaan surgawi membuat semua orang menahan langkah mereka dan akan dipenuhi dengan ketakutan. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen mengidentifikasi lokasinya sebelum terbang keluar. Dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuju ke kedalaman alam cahaya spiritual. Karena kenyataan bahwa setiap siswa yang berpartisipasi dalam perang berburu akan dikumpulkan di wilayah itu, di mana wali terakhir berdiri, musuh terakhir mereka.
Dua sosok melesat di cakrawala dan karena energi spiritual di wilayah ini terlalu padat, kecepatan Mu Chen dan Luo Li juga mengalami beberapa batasan. Tekanan yang menekan mereka kadang-kadang akan menyebabkan mereka membutuhkan sirkulasi energi spiritual yang konstan untuk menahan tekanan itu. Mu Chen dan Luo Li terbang rendah ke tanah dan, setelah kira-kira 10 menit, mata Mu Chen muram karena kecepatannya mulai melambat. Di depannya, ada cahaya yang menyilaukan bahwa dia hanya bisa melihat arah dengan menyipitkan matanya. Cahaya itu tampaknya adalah sosok humanoid yang melayang-layang, bersama dengan energi spiritual agung yang dipancarkan darinya. Ketika Mu Chen merasakannya, dia tampaknya telah merasakan fluktuasi berbeda yang datang darinya. Tak lama setelah itu, sosok humanoid itu terbang dan meledak ke arah Mu Chen dan Luo Li seperti iblis. Kecepatannya lumayan. Petik 2. Mu Chen ringan tersenyum. Ujung jari kakinya mengetuk dan sosoknya terbang keluar, bersilangan dengan sosok ringan itu. Namun, saat mereka menyeberang, Mu Chen meletakkan telapak tangannya di dada sosok cahaya itu. Energi spiritual yang keras melonjak dan langsung menghancurkannya dari sentakan. Saat sosok cahaya itu hancur, lampu merah samar keluar dari tubuhnya. Namun, sebelum cahaya itu bisa lolos, Mu Chen sudah menyambarnya dengan tangannya. Benjolan lampu merah samar mulai menyusut ke tangan Mu Chen, sedikit demi sedikit, sebelum berubah menjadi bola cahaya yang kira-kira seukuran mata naga, kecuali fakta bahwa itu mengandung energi spiritual yang agak murni. Tidak ada niat yang tercampur dalam aura spiritual ini dan sangat murni. Ini adalah cahaya spiritual. Mu Chen mengotak-atiknya dengan penasaran saat dia menjadi heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa volume sekecil itu akan mengandung energi spiritual murni. Dunia ini, memang, aneh. Itu hanya pion spiritual biasa, kata Luo Li. Cahaya spiritual terlalu lemah dan hanya bisa dibandingkan dengan setetes di lautan untuk pemberdayaan cahaya spiritual mereka. Ayo cari perlahan. Mu Chen juga sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam perang berburu dan, karenanya, mereka tidak terbiasa dengan bidang ini. Jelas, tidak ada yang akan berbaik hati untuk berbagi informasi berharga dengan mereka. Luo Li ringan tersenyum saat dia mengangguk. Dia sama sekali tidak khawatir. Selama dia bersamanya, dia tidak akan keberatan, bahkan jika dia tidak mendapatkan panen. Tapi, bahkan jika dia tidak keberatan, Mu Chen harus melakukannya. Dia tahu betapa pentingnya periode ini bagi Luo Li. Sekarang dia bisa bersamanya, dia secara alami akan melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya lebih kuat. Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu menderita ketika kembali ke klan Luoshen. Ayo kita lihat. Mu Chen melihat ke depan saat dia terbang keluar, memegang Luo Li. Tetapi dalam 1 jam berikutnya, duo Mu Chen dan Luo Li tidak memiliki banyak panen karena mereka hanya akan, kadang-kadang, bertemu puluhan gada spiritual biasa dan cahaya spiritual yang mereka peroleh tidak dapat dianggap kuat. Ini membuat Mu Chen sedikit tidak berdaya. Apakah spiritual spawns di dalam light spiritual realm sangat sedikit? Lalu, bagaimana mereka bisa melibatkan pemberdayaan cahaya rohani? Mu Chen membuat film dengan jarinya dan pion spiritual yang mengisi arahnya menjadi debu. Setelah itu, dia meraih cahaya merah samar yang terbang keluar darinya dan melengkungkan bibirnya dalam ketidakberdayaan, tes, pion spiritual biasa lainnya. Petik 2. Dia merasa terdiam. Hasil panen mereka selama 2 hingga 3 jam berikutnya juga tidak terlalu menyenangkan. Luo Li tersenyum saat dia mengikutinya. Dia tampak agak santai saat dia meninggalkan semua masalah merepotkan ke Mu Chen. Energi spiritual di depan bukan dari pion spiritual. Seharusnya siswa yang berpartisipasi dalam perang berburu seperti kita. Luo Li berkata dengan sedikit keheranan saat dia tiba-tiba melirik jauh ke depan. Mu Chen tidak terlalu tertarik pada itu karena dia telah memeras otaknya tentang cara mendapatkan lebih banyak lampu spiritual. Ini adalah pertama kalinya dia membawa Luo Li dalam kultivasi. Jika mereka kembali dengan tangan kosong, maka dia akan menjadi tidak berguna. Pasti ada beberapa aturan di alam cahaya spiritual dan pertama kalinya kami di sini membuat kami benar-benar tidak terbiasa dengan informasi itu. Karena itu, menyelesaikan masalah informasi adalah prioritas saat ini. Luo Li tersenyum. Mu Chen terkejut dan, tak lama setelah itu, wajahnya diganti dengan senyum. Kami memiliki beberapa lampu spiritual di tangan kami. Paling buruk, kita bisa melakukan pertukaran informasi dengan lampu spiritual.
Jika mereka menolak untuk menyetujui persyaratan, maka mereka tidak dapat menyalahkan kami karena tidak masuk akal, bukan? Petik 2. Mendengar kata-kata terakhirnya, Luoli tidak bisa menahan matanya ke arahnya karena dia tampak sangat menawan. Mu Chen, di sisi lain, sangat senang saat dia terbang dengan Luoli. Dalam sekitar 10 menit, mereka melihat ada pertempuran di atas bukit di depan. Tetapi, yang mengejutkan mereka, itu bukan pertempuran antara siswa dan menumbuhkan spiritual, tetapi pertempuran antara siswa. Tampaknya ada lebih dari selusin siswa yang mengelilingi 3 siswa. Ketiga siswa itu jelas bukan tandingan mereka. Di bawah pengepungan itu, mereka semakin menuju ke kerugian dan akan kehilangan kapan saja. Sebuah Ran, kami tidak ingin membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Ceritakan pada kami tentang semua spiritual spawns yang mengumpulkan poin yang kamu tahu dan kami akan membiarkan kamu pergi. Di luar pertempuran, seorang pemuda kurus dan ramping tertawa kecil ketika dia melihat ketiga yang secara bertahap kehilangan. Di antara 3 yang sedang dikeroyok, ada sosok Anran, yang telah bertemu Mu Chen sebelumnya ketika dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Liu Chen, kamu bisa bermimpi. Wajah Ran memerah ketika matanya dipenuhi dengan amarah. Dia dengan erat mengepalkan giginya saat dia menambahkan, kau bajingan menjijikkan. Bahkan jika aku akan dikeluarkan dari perang berburu, aku tidak akan membiarkan kalian tahu poin pengumpulan, aku tidak percaya bahwa kamu akan berani membunuh aku di sini. Petik 2. Pemuda yang dinamai Liu Chen dengan dingin tersenyum menjawab ketika tatapannya menyapu sosok Anran yang berkembang dengan baik ketika dia memberikan senyum aneh. Memang, aku tidak berani membunuhmu. Namun, kita semua di sini adalah laki-laki, dan jika kita memiliki slip dan secara tidak sengaja menyentuh atau memegangmu, jangan tersinggung, aku percaya bahwa kamu tidak akan dapat melaporkan aku tentang masalah ini, kan? Petik 2. Ketika Anran mendengar ancamannya, wajahnya langsung berubah pucat saat dia gemetar. Karena itu, Anran, jangan membuat hal-hal tidak menyenangkan. Selama kamu memberitahu kami tentang lokasi-lokasi itu, kami bahkan dapat membawa serta kamu dan kamu dapat memiliki bagian dari lampu spiritual. Apa pendapat kamu tentang saran aku? Liu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Anran dengan erat mengepalkan giginya. 2 temannya juga perempuan. Menghadapi ancaman nakal dari Liu Chen dan kelompoknya, wajah mereka memerah karena marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Haha, aku pikir tidak ada yang hebat tentang saran ini. Petik 2. Namun, ketika dia akan berbicara, tawa terdengar dari jauh. Tak lama kemudian, 2 sosok cahaya terbang dan muncul di hadapan Anran dan kelompoknya. Mu Chen. Anran menatap pemuda tampan di hadapannya saat dia berseru kaget. Titik temu. Mu Chen. Ketika kelompok yang mengelilingi Anran dan kelompoknya mendengar nama yang tidak asing bagi mereka, tatapan mereka berubah ketika rasa takut yang mendalam muncul di mata mereka. Meskipun Mu Chen baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara hanya selama beberapa bulan, reputasinya di dalam akademi bisa sebanding dengan, atau bahkan lebih unggul daripada beberapa senior yang luar biasa. Pria yang bernama wajah Liu Chen sedikit berubah saat dia melirik Mu Chen dan Luo Li. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, mengapa kamu dengan santai ikut campur? Jika memungkinkan, setelah aku mendapatkan informasi, aku dapat membagikannya kepada kamu berdua. Pada saat itu, kami bahkan mungkin bisa bergandengan tangan. Petik 2. Demikian juga, dia takut Mu Chen. Namun, dia tidak mau membiarkan Anran pergi. Dalam perang berburu, karena pengekangan waktu, informasi adalah yang paling penting. Jika mereka tidak dapat menemukan titik pengumpulan dari spawn spiritual cukup cepat, maka mereka tidak akan dapat mengumpulkan lampu spiritual yang cukup. Jika itu masalahnya, maka efek pemberdayaan cahaya spiritual tidak akan efektif. Dia memiliki budidaya tahap transformasi kuasi surgawi juga. Jika semua orang dimasukkan, maka tidak akan mudah bagi Mu Chen dan Luo Li untuk berurusan dengan mereka, jika mereka saling berhadapan. Ketika Anran mendengar percakapan itu, dia mengepalkan giginya dan menambahkan, Mu Chen, bantu kami dan kami akan memberi kamu informasi. Pada saat ini, dia sangat membenci Liu Chen. Dia lebih suka memberikan informasi kepada Mu Chen kemudian membiarkan orang-orang ini mendapat manfaat dari itu. Mu Chen dengan ringan tersenyum ketika menatap Liu Chen, murid senior Sister Anran adalah teman aku. Bawa orang-orangmu dan pergi. Petik 2. Meskipun hubungannya dengan Anran tidak terlalu dalam,
dia tidak terlalu menyukai Liu Chen. Selanjutnya, kekuatan yang terakhir masih belum mencapai titik yang akan membuat Mu Chen takut padanya. Karena itu masalahnya, maka ia secara alami akan bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Kamu, ketika Liu Chen mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, matanya langsung berkedip dengan keganasan. Wajahnya berubah kusam dan, tak lama kemudian, dia memberi isyarat dengan matanya kepada teman-temannya. Yang terakhir segera menarik diri dari pengepungan An Ran dan dua temannya saat mereka melihat Mu Chen dengan niat buruk. Serahkan dia padaku, kamu bisa berurusan dengan yang lain. Mu Chen dengan ringan berkata kepada Luoli. Baik, Luoli mengangguk. Kultivasi tertinggi di antara kelompok itu hanya fase akhir tahap surgawi fusion dan tidak memberikan tekanan padanya. Hanya kalian berdua yang ingin berurusan dengan begitu banyak dari kita. Liu Chen menggertakkan giginya saat dia mencibir. Namun, sebelum dia selesai pidatonya, Mu Chen sudah meledak ke arahnya. Hentikan dia, Liu Chen menyalak ketika dia melihat situasinya, energi spiritual dalam tubuhnya melonjak maju. Kelompok selusin itu juga meledak dengan energi spiritual. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, mereka melihat sosok Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya, dan suara raungan serius naga terdengar. Berdesir, sosok cahaya melewati rintangan mereka dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Setelah itu, sebelum Liu Chen bisa bereaksi, telapak ramping telah mendarat dengan lembut di dada yang terakhir. Liu Chen memandang Mu Chen yang secara misterius muncul di depannya. Pupil matanya langsung menyusut dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Kecepatan yang terakhir itu terlalu menakutkan. Bang! Energi spiritual yang keras melonjak dari telapak tangan Mu Chen dan Liu Chen merasa seolah-olah dia dipukul oleh palu besar dan langsung terbang menjauh. Setelah dia membuat tanda panjang di tanah dan bentrok dengan batu besar, batu itu langsung hancur dan orang yang sial itu pingsan. Dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi Mu Chen dengan kekuatannya di tahap transformasi kuasi surgawi. Tapi siapa yang mengira bahwa meskipun mereka berdua telah berkultivasi ke tahap transformasi kuasi surgawi, jarak antara mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Bang! Bang! Petik 2. Sama seperti Mu Chen dengan mudah berurusan dengan Liu Chen, riak energi spiritual yang mendesak datang dari belakangnya. Ketika Mu Chen menoleh, dia melihat selusin orang sial jatuh ke tanah, satu demi satu, karena mereka meratap kesakitan. Di antara mereka, ada seorang gadis muda mengenakan pakaian hitam saat dia dengan ringan menepuk tangannya sebelum mengedipkan matanya yang besar ke arah Mu Chen. Tangguh, Mu Chen memberinya acungan jempol besar sebelum melihat kelompok An Ran dan tersenyum. Saudari senior suster An Ran, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. An Ran menggelengkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen, serta Luoli, dengan tatapan yang rumit. Beberapa bulan yang lalu, kekuatan Mu Chen hanya di alam roh, dan siapa yang bisa berharap bahwa hanya dalam beberapa bulan, pendatang baru ini sudah jauh melampaui dia. Kedua wanita di samping An Ran juga cantik, karena mereka diam-diam menatap Mu Chen. Jelas, mereka ingin tahu terhadap pendatang baru ini yang memiliki ketenaran yang melonjak di Akademi Spiritual Northern Heavens. Apa yang disebut titik berkumpul? Mu Chen tidak mengatakan apapun yang tidak perlu dan mengatakan subjek utama. Saat ini, yang paling mereka butuhkan adalah informasi mengenai alam cahaya spiritual. Dalam alam cahaya spiritual, meskipun energi spiritual sangat luas di wilayah ini, tidak mudah bagi pion spiritual untuk berkumpul di satu tempat. Di tempat biasa, itu tidak mudah untuk mencari tempat dengan jumlah besar pion spiritual dan ksatria spiritual. Petik 2. An Ran juga lugas. Dia tahu bahwa setengah dari alasan mengapa Mu Chen membantunya adalah karena informasi yang dia pegang. Oleh karena itu, dia menahan napas ketika berbicara. Namun, karena medan, beberapa tempat memiliki jumlah besar spiritual spawns, yang kami sebut titik pengumpulan. Petik 2. Selama kita menemukan titik-titik pengumpulan itu, kita akan dapat memperoleh sejumlah besar lampu spiritual. Jika tidak, bahkan jika kita mencari seluruh alam cahaya spiritual, kita tidak akan bisa mendapatkan lampu spiritual yang cukup. Petik 2. Mu Chen dan Luoli tiba-tiba mengerti dalam sekejap. Tidak heran mereka hanya menemukan spiritual spawn dalam jumlah sedikit di sepanjang jalan mereka di sini. Jadi ternyata ada beberapa aturan ke alam cahaya spiritual. Di mana senior apprentice Sister An Ran mendapatkan informasi tentang titik pengumpulan dari. Mu Chen bertanya bersama dengan sedikit keheranan. Informasi semacam ini dapat dibeli dari Spiritual Value Hall.
Kecuali, harganya mahal. Selain itu, akan ada beberapa perubahan pada titik pengumpulan setiap tahun. Karena itu, tidak ada yang berani memastikan bahwa informasi itu akan berguna. Dan informasi yang kami beli dikumpulkan oleh kami bertiga. Anran tersenyum pahit, siapa yang bisa berharap bahwa berita ini diketahui Liu Chen, yang menyebabkan masalah ini pecah. Petik 2, itu bisa dibeli dari Spiritual Value Hall. Mu Chen tertegun dan tak lama kemudian, dia menghirup udara. Mereka, memang, pendatang baru dan, karenanya, tidak akrab dengan informasi penting seperti ini dan hanya bisa masuk ke alam cahaya spiritual tanpa rencana. Aku akan memberitahu kalian berdua lokasi titik pengumpulan. Wajah Anran agak kusam. Namun, dia tidak melupakan janjinya sebelumnya terhadap Mu Chen dan hanya bisa mengakui memiliki nasib buruk. Anran, serta dua gadis di sampingnya, dengan ringan menghela nafas. Kekuatan mereka masih agak terlalu lemah. Dalam perang berburu, dengan semakin banyak kuda hitam muncul, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan prestasi apapun. Melihat tiga wanita cantik yang dengan putus asa menggantung kepala mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum tanpa daya. Kenapa rasanya dia melakukan kejahatan? Murid senior Sister Anran, bagaimanapun juga, kami adalah pendatang baru. Karena itu, kita tidak terbiasa dengan alam cahaya spiritual. Mengapa kami tidak menyusahkan kamu untuk membawa kami? Kami tidak memiliki pemikiran untuk memonopoli segala sesuatu dan lampu spiritual yang kami dapatkan bisa dibagi sama rata di antara kami. Petik 2, Anran dan dua gadis lainnya terkejut. Tak lama setelah itu, mereka mengangkat kepala dan menatap Mu Chen dengan terkejut mengisi mata mereka. Bisakah kita benar-benar? Secara umum, tidak ada yang percaya bahwa mereka dapat menemukan lampu spiritual yang cukup. Semakin banyak cahaya spiritual yang mereka peroleh, semakin besar manfaat yang bisa mereka dapatkan dari pemberdayaan cahaya rohani. Dan, saat ini, Mu Chen sebenarnya bersedia untuk membagi lampu spiritual sama dengan mereka. Dengan kekuatan absolutnya, dia jelas tidak perlu memberi mereka perlakuan seperti itu. Mu Chen dengan lembut tersenyum pada mereka. Dia juga tahu pentingnya cahaya spiritual. Namun, ada juga sesuatu yang disebut pertukaran yang tepat. Kalau tidak, tindakannya tidak akan memiliki banyak perbedaan dari Liu Chen dan kelompoknya. Perasaan protektif apa untuk seks yang lebih adil? Luo Li dengan ringan menoleh saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum. Pada saat yang sama, bukan senyum. Mu Chen hanya bisa canggung tersenyum tanpa daya. Murid senior Sister Anran, pimpinlah. Kita harus sampai di sana secepat mungkin. Mu Chen menatap ketiganya, yang masih gembira, dan tersenyum. Baik, Anran segera mengangguk. Setelah membedakan beberapa arah, dia terbang dulu dengan Mu Chen dan sisanya mengikutinya. Mu Chen, titik pengumpulan yang kita ketahui dibeli dari Balai Nilai Spiritual. Karena itu, pada saat yang sama ketika kami membelinya, harus ada juga siswa lain yang melakukan hal yang sama dengan kami. Ketika mereka dengan cepat terbang ke titik pertemuan, Anran juga memanfaatkan momen ini untuk memberitahu Mu Chen tentang kemungkinan masalah yang bisa mereka hadapi. Apa yang kamu maksud adalah bahwa ada siswa lain yang memiliki mata mereka pada titik pengumpulan juga. Alis Mu Chen sedikit mengerutkan kening. Sepertinya itu tidak akan mudah untuk mendapatkan lampu spiritual dalam perang berburu. Ada kemungkinan. Ran tidak terlalu yakin, tapi tentu saja lebih baik jika tidak ada orang dan mereka bisa memonopoli segalanya di titik pertemuan. Namun, jika mereka bertemu orang lain, itu tidak akan terlalu damai. Jika pihak lain memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat mengusir mereka dari serangan itu. Kami akan memikirkannya lagi pada saat itu. Mu Chen berkata setelah merenung. Dengan kekuatannya saat ini, bersama dengan Luo Li, bahkan jika mereka menghadapi beberapa masalah, dia tidak takut. Jika ada orang yang mencoba mengancam mereka melalui kekuatan, maka dia tidak akan keberatan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Ketika Anran melihat ekspresi tenang Mu Chen tanpa khawatir, dia merasa lega. Tampaknya Mu Chen saat ini bukan lagi mahasiswa baru Mu Chen dari dulu. Rute mereka agak damai. Meskipun mereka telah bertemu cukup banyak siswa di sepanjang jalan mereka semua melihat mereka lewat dengan penjaga mereka. Jelas, mereka tidak punya niat untuk melawan mereka. Setelah sekitar setengah jam, Mu Chen bisa merasakan kecepatan Anran secara bertahap melambat. Kami akan segera mencapainya. Suara Ran menyebabkan roh Mu Chen bergetar. Melirik jauh,
dia, memang, bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang abnormal dari jauh. Beberapa menit kemudian, Mu Chen dan kelompoknya mendarat di puncak gunung. Garis pandang mereka diarahkan di depan mereka. Ada sebuah kawah yang dikelilingi oleh beberapa puncak gunung yang berfluktuasi dengan cahaya cemerlang ketika sosok cahaya melayang di atas dengan riak energi spiritual yang menakjubkan yang menyebar darinya. Setidaknya ada 1000 dari mereka. Sungguh banyak jumlah spawn spiritual. Petik 2. Mu Chen melihat jumlah menakjubkan dari spawn spiritual dan wajahnya mulai berubah menjadi kuburan, sedikit demi sedikit. Tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di pusat kelompok. Luo Li berkata dengan suara lembut saat dia mengarahkan pandangannya ke tengah. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia juga mengarahkan pandangannya. Memang, dia melihat sosok cahaya besar di tengah kelompok sebagai tekanan energi spiritual tiran yang dipancarkan dari tubuh itu. Riak-riak jauh melampaui spiritual spawns lainnya. Mu Chen memusatkan pandangannya. Itu adalah ksatria spiritual. Bergabung tangan. Di kawah besar, energi spiritual sangat mempesona karena terlihat seperti lautan energi spiritual dengan banyak sosok cahaya mengambang di dalamnya. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran, dari jumlah besar yang telah berkumpul, energi spiritual telah mencapai tingkat yang menakutkan. Para pion spiritual di sini sangat besar jumlahnya. Jika mereka diganti dengan manusia dengan kekuatan yang sama, akan ada ribuan ahli Heavenly Fusion Stage. Jika mereka semua ditambahkan bersama, bahkan orang-orang dari Heavenly Fusion Stage akan dihancurkan oleh mereka. Tapi, untungnya, pion spiritual itu tidak memiliki kesadaran. Kalau tidak, Mu Chen dan kelompoknya harus lari untuk hidup mereka. Begitu banyak pion spiritual, Anran dan kelompoknya tercengang ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Tak lama setelah itu, mereka tidak bisa membantu melihat Mu Chen, bagaimana kita akan bertindak. Alis Mu Chen dirajut bersama. Selain jumlah besar pion spiritual, ada juga keberadaan di kedalaman yang sebanding dengan tahap transformasi surgawi, ksatria spiritual. Mereka sebanding dengan pasukan kecil. Jumlah kami kecil dan aku khawatir kami tidak akan bisa mengambil alih tempat ini. Alis Luo Li sedikit terjalin menjadi satu. Meskipun spiritual pound di sini tidak memiliki kesadaran, bahkan jika mereka hanya tahu bagaimana menggunakan serangan sederhana, jika mereka bergabung bersama, itu masih akan sangat menakutkan. Belum lagi di pihak mereka, mereka hanya memiliki 5 orang, dengan dia dan Mu Chen menjadi yang terkuat di grup. Jika mereka harus bergantung pada mereka berdua untuk menangani jumlah besar pion spiritual ini, serta ksatria spiritual yang tersembunyi di kedalaman, ini pasti akan sangat melelahkan bagi mereka. Dan, tentu saja, tidak bijaksana bagi mereka untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan mereka. Selanjutnya, murid-murid Luo Li melirik sekeliling pegunungan di sekitarnya dan dengan ringan menambahkan, kami bukan satu-satunya yang memiliki mata kami di sini. Petik 2. Samar-samar dia bisa merasakan beberapa aura tersembunyi. Jelas, mereka bukan satu-satunya di sana. Namun, semua orang yang memperhatikan tempat ini memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menelan domba gemuk ini. Mu Chen mengangguk karena dia juga merasakan beberapa energi spiritual yang tersembunyi dan tidak berombak. Matanya berkedip dan melirik ke arah gunung. Tak lama setelah itu, dia dengan ringan tersenyum ketika suaranya yang kuat bergema, semuanya, mengapa harus bersembunyi? Jumlah pion spiritual di sini tidak sedikit dan tidak ada pihak yang mampu mengambil semuanya. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bekerja bersama? Petik 2. Suaranya bergema di seluruh pegunungan. Namun, tidak ada gerakan dari pion spiritual yang telah berkumpul dalam jumlah besar. Mereka tidak memiliki kesadaran sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa disebut makhluk hidup. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap energi spiritual yang relatif kental. Oleh karena itu, Mu Chen tidak takut bahwa dia akan membuat mereka khawatir. Saat kata-kata Mu Chen terdengar, gunung-gunung sepi selama beberapa menit sebelum angin kencang pecah. Beberapa sosok keluar dari tempat persembunyian mereka, satu demi satu, dan mengambang di langit. Jumlahnya tidak sedikit, kira-kira beberapa lusin. Mereka membentuk lingkaran-lingkaran terpisah untuk membedakan dengan jelas bahwa mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Mu Chen melirik tokoh-tokoh yang ada di langit sebagai jejak keheranan melintas di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tim-tim itu memiliki tokoh-tokoh tahap transformasi surgawi di antara mereka.
Meskipun kekuatan mereka hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi, ini sudah bisa membuktikan kekuatan mereka. Memang, layak menjadi perang berburu. Kekuatan banyak orang telah meningkat. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya. Secara umum, mereka yang kuat di Heavenly Transformation Stage dapat bersaing dengan 20 besar Heavenly Ranking. Tapi, jelas, dalam perang berburu ini, jumlah ahli tahap awal transformasi surgawi akan memiliki perubahan yang sangat besar. Selanjutnya, kekuatan ahli tahap transformasi surgawi tahap awal akan jauh dari cukup untuk masuk ke dalam 20 besar ranking surgawi. Nama aku Mu Chen, aku bertanya-tanya bagaimana aku harus berbicara dengan semua orang. Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Mendengar nama itu, banyak orang melirik Mu Chen dengan heran karena nama ini tidak asing di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Haha, jadi itu adalah apprentice junior Brother Mu Chen yang terkenal. Aku sudah lama mendengar nama kamu, nama aku Lin Feng. Seorang pemuda juga tersenyum ketika dia menangkupkan tangannya sebagai balasan. Dia adalah pemimpin kelompok 10 orang yang diperkirakan. Liu San, pemimpin muda lainnya menangkupkan tangan dan menyatakan, Chen Peng. Seorang pemuda kurus juga mengangguk saat wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Ketiganya adalah pemimpin dari 3 kelompok dan kekuatan mereka juga yang terkuat di antara mereka dengan kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Tidak heran orang-orang yang mengikuti mereka memiliki iman kepada mereka. Mu Chen ringan tersenyum, aku percaya bahwa semua orang jelas bahwa jumlah pion spiritual yang dikumpulkan di daerah ini terlalu banyak, sampai-sampai tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka sendiri. Mengapa kita tidak bekerja sama dan bekerja sama? Adapun distribusi cahaya spiritual, itu akan tergantung pada kemampuan individu kita, apa yang kamu katakan. Petik 2. Ketika 3 pemimpin mendengar saran Mu Chen, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Lin Feng dan Liu Zhan tidak keberatan, sedangkan Chen Peng melirik Mu Chen dari atas sebelum menggelengkan kepalanya. Kami adalah orang yang menemukan tempat ini terlebih dahulu. Kamu ingin kami membagi beberapa kepada kalian segera setelah kamu tiba di sini. Ini bukan hal yang baik. Petik 2. Di antara 3 kelompok, kelompok Chen Peng memiliki orang terbanyak dan juga yang paling kuat. Mereka awalnya ingin mengalahkan pion spiritual yang ada di sini perlahan, tetapi siapa yang bisa berharap bahwa tempat ini akan ditemukan oleh 2 kelompok lain. Sejak saat itu, mereka secara tersembunyi berdiri menentang konfrontasi dan, tiba-tiba, Mu Chen tiba-tiba muncul. Selain itu, dari penampilannya, mereka juga ingin memiliki bagian dari pion spiritual. Meskipun Chen Peng telah mendengar tentang Mu Chen sebelumnya, dia tidak terlalu takut padanya. Dengan kekuatannya di tahap awal tahap transformasi surgawi, bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, dia bisa dianggap luar biasa. Menambahkan formasi di belakangnya, dia tidak terlalu mau membagi kue ini dengan mereka. Mendengar penghinaan dalam kata-katanya, Anran dan kelompoknya sedikit marah. Tetapi karena kekuatan yang dimiliki pihak lain, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lalu, apa yang diinginkan saudara Chen Peng? Mu Chen ringan tersenyum. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas melalui ekspresi di pupil hitamnya. Bagaimana dengan ini? Tidak mudah bagi kalian untuk sampai di sini. Jika kalian membantu kami, ketika semua pion spiritual dihilangkan, kami akan memberi kalian 100 lampu spiritual, bagaimana menurutmu? Kata Chen Peng, 100 lampu spiritual, alis Mu Chen berkedut. Tak lama kemudian, dia tertawa. Tampaknya saudara Chen Peng percaya bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk membagi kue ini. Petik 2. Chen Peng tidak berkomentar dan diam-diam mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Meskipun dia sombong, dia juga berhati-hati. Meskipun Mu Chen ini yang berdiri di depannya hanya memiliki kekuatan di tahap transformasi kuasi surgawi, dikatakan bahwa bahkan tahap-tahap transformasi surgawi pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Tapi bagaimanapun, mereka lebih unggul dalam hal jumlah. Jadi jika perkelahian terjadi, mereka benar-benar bisa menekan tim lain. Mu Chen ringan tersenyum saat Luoli melangkah keluar dari sisinya. Ketika Chen Peng melihat tindakan Luoli, tubuhnya tegang. Lusinan orang yang berdiri di belakangnya segera berubah menjadi berhati-hati karena mereka mengungkapkan pengalaman pertempuran dan kerjasama yang cukup besar. Jika kamu bisa menahan pedang dariku, maka kami akan menjadi makanan meriammu secara gratis. Tangan seperti giok Luoli sedikit mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya. Murid-muridnya menatap Chen Peng saat suaranya jelas dan tenang.
Nada suara yang sombong. Chen Peng tersenyum dari amarah yang ekstrim. Berdesir. Namun, sebelum senyumnya berhenti, Luoli sudah melemparkan tusukan ke depan saat aura pedang yang deras keluar. Itu seperti sinar cahaya yang cemerlang karena langsung merobek cakrawala. Cahaya pedang yang dalam meledak di depan Luoli. Ketika aura pedang itu ditembakkan, wajah Chen Peng berubah secara drastis. Namun, ia masih memiliki beberapa kemampuan. Setelah itu, ketika ia melepaskan gonggongan dengan energi spiritualnya keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi penghalang cahaya energi spiritual di depannya. Set, tepat ketika penghalang cahaya energi spiritual terbentuk, aura pedang yang brilian melesat ke arahnya, menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah. Setelah itu terkoyak di bawah tatapan bodoh Chen Peng. Garis darah muncul di wajah Chen Peng dan bahkan beberapa helai rambutnya terputus. Membuatnya tampak dalam keadaan menyesal. Ketika belasan orang di belakang Chen Peng melihat bahwa ia bahkan tidak bisa menahan gerakan, wajah mereka berubah secara drastis. Tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat Luoli, yang menyarungkan pedangnya saat dia berdiri di belakang Mu Chen. Bahkan ekspresi Lin Feng dan Liu Zhan terfokus saat mereka melihat ke arah Luoli dengan ekspresi serius. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang begitu menakjubkan akan sangat tangguh. Apakah ada di antara kamu yang masih memiliki pendapat? Mu Chen sekali lagi, mengarahkan matanya ke arah Chen Peng, yang ketakutan. Suaranya ringan, tetapi di dalam pupil hitamnya, sudah ada cahaya dingin berkumpul di dalam. Jika Chen Peng masih menolak untuk bersikap bijaksana, maka dia harus mengambil beberapa masalah untuk mengusir mereka. Chen Peng dengan ringan mengepalkan giginya. Lagi pula, dia bukan idiot. Meskipun kelompok Mu Chen jumlahnya sedikit, kekuatan yang mereka tunjukkan lebih dari cukup untuk membuat mereka terintimidasi. Baik, dia bukan orang banci. Karena Mu Chen dan kelompoknya memiliki kekuatan yang cukup untuk memiliki bagian kue ini, dia akan mencari masalah jika dia terus menghalangi mereka. Haha, magang junior broter Mu Chen, memang, seseorang yang bahkan Li Xuantong tidak bisa berbuat apa-apa melawannya. Lin Feng tertawa ketika dia memuji, kami tidak memiliki pendapat yang menentang saran kamu. Petik 2. Kita juga. Liu Zhan mengangguk juga. Mu Chen ringan tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku berharap kita akan bersenang-senang bekerja sama satu sama lain. Petik 2. Garis pandang Mu Chen bergeser ke arah kawah di mana energi spiritual bergelombang seperti laut. Pemandangan itu menimbulkan panas yang menembus matanya. Jika mereka bisa membuang semua pion spiritual itu, maka itu pasti akan menjadi panen besar bagi mereka. Semuanya, bersiaplah untuk memulai. Jika tidak, semakin lama kita menyeret ini, semakin banyak orang akan berkumpul menuju lokasi ini. Petik 2. Mu Chen tertawa. Tak lama setelah itu, energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dalam gelombang saat melonjak ke awan seperti asap hitam. Baik, Lin Feng, Liu Zhan dan Chen Peng mengakui saat mereka mengedarkan energi spiritual di dalam mereka dan energi spiritual mayastik mereka langsung berfluktuasi, mengisi kekosongan antara langit dan bumi. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya bersiap-siap untuk menghancurkan titik pertemuan ini, ada beberapa tatapan tersembunyi yang tertuju pada mereka di suatu tempat di kedalaman pegunungan. Haha, kakak, mereka akan memulai, apakah kita masih akan mengamati mereka? Suara itu terdengar seperti tawa. Lin Feng dan yang lainnya hanyalah masalah sepele. Namun, dua mahasiswa baru, Mu Chen dan Luo Li agak berduri. Tapi jangan khawatir, kami bertiga telah menyembunyikan diri begitu lama, dan sekarang, saatnya untuk mengungkapkan kekuatan kami. Setelah perang berburu ini, pasti akan ada tempat bagi kita di 10 besar ranking surgawi. Suara lain terdengar, itu juga tawa yang samar. Di depan mereka ada sosok ramping dan tatapannya acuh tak acuh memandang ke arah kawah. Suara lemahnya sedingin es dengan ejekan. Biarkan mereka berurusan dengan pion spiritual itu dan, pada saat itu, yang harus kita lakukan adalah menyimpulkannya, serta meninggalkan 100 lampu spiritual untuk menyatakan terima kasih kami. Petik 2. Haha, kakak sangat murah hati. Petik 2. Hilangkan. Onom. Tepat ketika kelompok itu menyerbu ke arah lautan cahaya spiritual, pasukan gadis spiritual yang besar merasakan energi spiritual mereka yang bergelombang saat beberapa dengung dan tangisan bergema. Figur cahaya pion spiritual itu juga meledak pada saat ini, dan menuju ke arah Mu Chen dan kelompok. Meskipun semua pion spiritual itu tidak memiliki kecerdasan,
mereka memiliki persepsi yang tajam untuk energi spiritual. Seketika ada riak energi spiritual yang muncul dari jangkauan perseptif mereka, mereka akan langsung memulai serangan mereka. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menghadapi pasukan besar spiritual Pound. Jumlah pasukan itu melampaui ratusan dan ketika energi spiritual bergema, fluktuasi yang dipancarkan dari mereka tidak dapat diremehkan. Ayo pergi. Mu Chen mengeluarkan kulit samar saat energi spiritual hitamnya menjadi mirip dengan asap yang menyapu. Dia melemparkan pukulan yang diresapi dengan api energi spiritual hitamnya. Begitu mereka bersentuhan dengan pion spiritual, kobaran api langsung menerobos masuk. Saat pion spiritual itu hancur, lampu spiritual merah pucat terbentuk dari mereka dan disita oleh Mu Chen. Panen ini membuat permukaan kegembiraan yang tak terkendali dari matanya. Sebelum ini, mereka telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan beberapa lusin lampu spiritual. Tetapi begitu mereka sampai di sini, panen mereka sudah sangat besar setelah beberapa saat. Mencari titik pengumpulan adalah, memang, cara terbaik untuk memanen lampu spiritual dalam perang berburu. Selanjutnya, energi spiritual Mu Chen telah bergabung dengan 9 Nether Flames, yang bahkan akan membakar energi spiritual. Untuk selanjutnya, itu hanyalah senjata terbaik untuk berurusan dengan pion spiritual, yang dibentuk dari energi spiritual. Di bagian belakang, ketika Anran dan kelompoknya melihat pion spiritual pengisian keras dihancurkan oleh Mu Chen, mereka memiliki keheranan muncul di mata mereka. Meskipun kekuatan para pion spiritual itu sebanding dengan para ahli tahap surgawi fusion dan juga dianggap mudah dihadapi, itu tidak mungkin bagi mereka, jika mereka ingin memiliki efek destruktif seperti Mu Chen. Mereka melirik Mu Chen, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Luoli. Gadis itu dengan cermat mengikuti di samping Mu Chen sambil memegang pedang panjangnya. Pedangnya tidak ditarik tetapi aura pedang yang kuat dan tajam telah dibebankan ke pion spiritual itu, langsung menghancurkan mereka. Kecepatannya menghilangkan pion spiritual itu tidak kalah dengan Mu Chen. Betapa hebatnya, Anran dan kelompoknya saling memandang. Kecepatan mereka terlalu kalah dengan Mu Chen, yang membuat mereka menggelengkan kepala saat mereka tersenyum pahit. Kedua mahasiswa baru itu terlalu menakutkan. Pada titik ini, sudah ada gangguan yang disebabkan oleh kelompok besar Mu Chen di kawah dengan energi spiritual seperti lautan. Selain dari sisi Mu Chen, 3 kelompok lainnya juga seperti harimau ganas yang telah turun dari pegunungan. Selain itu, tuduhan ketiga pihak itu memecah jumlah besar pion spiritual. Karena fakta bahwa mereka memiliki lebih banyak angka, efisiensi mereka tidak terlalu buruk, tetapi dibandingkan dengan kelompok 5 kelompok Mu Chen dan Luoli, mereka sedikit lebih lemah. Semua orang melakukan semua yang mereka bisa saat mereka masuk ke kedalaman samudera cahaya spiritual. Karena mereka sangat menyadari keberadaan ksatria spiritual. Selama kamu membunuh knight spiritual, jumlah lampu spiritual yang akan mereka peroleh akan sebanding dengan ribuan pion spiritual. Ketika mereka secara bertahap maju lebih dalam, mereka mulai merasakan tekanan karena jumlah spiritual pound yang tak berujung akan terus-menerus menyerang mereka. Sebagai energi spiritual bentrok, ini juga berarti kelelahan yang sangat besar bagi mereka. 3 kelompok lainnya tampaknya memiliki pengalaman dalam pertempuran seperti itu ketika mereka membentuk formasi panah, yang mereka akan terus-menerus bergiliran untuk menahan dampak terbesar. Adapun mereka yang mundur, mereka akan melakukan beberapa penyesuaian sebelum naik lagi. Namun, bahkan dengan kerja tim mereka, kecepatan mereka menghilangkan pion spiritual itu tidak dapat dibandingkan dengan Mu Chen dan Luoli. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba melambat ketika mereka menyadari bahwa bahkan pion spiritual pun merasakan bahwa ancaman terbesar datang dari mereka. Sejak saat itu, lebih banyak pion spiritual mulai berkumpul ke arah mereka. Mereka melonggarkan tekanan untuk membiarkan kita menarik pion spiritual itu. Mata Luoli berkedip saat dia berkata dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa 3 kelompok lainnya telah memperlambat kecepatan mereka dalam berurusan dengan pion spiritual dan ketika kecepatan mereka melambat, pion spiritual secara alami akan berkumpul ke arah mereka, yang merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Orang-orang itu tercela. Anran dan 2 gadis lainnya berkata dengan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang itu benar-benar akan memainkan metode seperti itu secara diam-diam. Mu Chen namun, ringan tersenyum sebagai balasan. Mereka awalnya dalam sebuah kompetisi. Apa yang disebut, hubungan kerja sama mereka sangat rapuh. Begitu sisanya melihat kekuatan mereka yang kuat,
mereka secara alami akan memainkan beberapa taktik. Karena mereka ingin menuju ke kedalaman begitu cepat, maka biarkanlah. Kami hanya harus menghilangkan semua pion spiritual di sini. Mu Chen berkata dengan tenang. Faktanya, dia tidak terburu-buru untuk mencapai night spiritual karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari kedalaman. Jelas, para ksatria spiritual itu juga bukan eksistensi biasa. Jika ketiga kelompok lainnya berniat meninggalkan mereka untuk mengalahkan ksatria rohania itu pasti bukan tugas yang mudah. Ketika Anran melihat bahwa Mu Chen masih mempertahankan ketenangannya, dia mengangguk saat dia tidak lagi berbicara dan mengikuti jejaknya. Setelah itu, dia mulai menyimpan lampu spiritual yang dibentuk dari pion spiritual yang dibunuh oleh Mu Chen dan Luo Li. Ketika kelompok Mu Chen menarik tekanan terbesar, tiga kelompok lainnya, memang, sedang mencari kesempatan dan meledak, langsung merobek lapisan-lapisan pion spiritual sebelum dengan cepat menyerbu ke kedalaman. Mu Chen melirik sosok punggung mereka dari kejauhan, sebelum menarik pandangannya. Tidak memperhatikan sedikit pun pada mereka mencoba memakan kue besar itu ketika ia memutuskan untuk keluar semua dengan Luo Li untuk membantai spiritual itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pion spiritual yang hancur di bawah tangan mereka. Berubah menjadi lampu spiritual yang dibentuk dari energi spiritual agung. Cahaya spiritual itu bertahan di sekitar mereka sebelum dengan cepat dijauhkan oleh trio Anran. Mu Chen, kami telah mengumpulkan lebih dari 800 lampu spiritual. Saat semakin banyak lampu spiritual diambil oleh mereka, kegembiraan yang pekat mulai muncul di wajah mereka. Lebih dari 800 lampu spiritual, ini sudah bisa dianggap sebagai panen yang cukup. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia juga ringan tersenyum saat dia menyapu pandangannya. Para pion spiritual di wilayah mereka jelas menjadi semakin tipis. Dari kelihatannya, sebagian besar dari mereka dibantai oleh mereka. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan tiba-tiba fluktuasi energi spiritual di kedalaman wilayah ini. Cincin fluktuasi energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang berdesir dan bahkan menyebabkan retakan muncul di tanah. Jeritan bergema dari lokasi riak energi spiritual, bersama dengan gelombang riak energi spiritual yang riak beriak. Jelas, ada konfrontasi pahit. Mari kita menuju ke bagian terdalam. Ketika Mu Chen melihat situasi, dia melambaikan tangannya dan mengubah arahnya saat dia terbang menuju kedalaman. Dari kelihatannya, tiga kelompok lain sudah memulai pertempuran mereka. Dengan ksatria spiritual, setelah mengalami pembantaian, jumlah pion spiritual di wilayah ini telah berkurang banyak. Untuk selanjutnya, Mu Chen dan pasukannya dapat dengan mudah melewati dan, sangat cepat, pemandangan di kedalaman muncul di depan mata mereka. Wilayah terdalam adalah tanah yang rata dan, pada saat ini, tiga tim lainnya dikelilingi oleh cahaya spiritual yang agung. Di dalam cahaya spiritual, ada 7 hingga 8 tokoh cahaya yang tinggi, namun kabur. Figur cahaya itu tingginya beberapa kaki, beberapa lipatan lebih kuat dibandingkan dengan pion spiritual biasa. Fluktuasi energi spiritual dalam tubuh mereka sebanding dengan para ahli tahap transformasi surgawi. Terutama salah satu tokoh cahaya di antara mereka, karena memiliki sosok yang lebih kental. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya telah mencapai tahap tengah tahap transformasi surgawi. 7 tahap transformasi surgawi fase awal dan 1 tahap tengah transformasi surgawi. Petik 2. Bahkan Mu Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Tidak heran ketiga tim lainnya dipaksa ke keadaan yang menyedihkan, sehingga lawan mereka memiliki formasi yang kuat. Anran dan dua lainnya juga merasakan betapa menakutkannya para ksatria spiritual itu, dan wajah mereka juga berubah. Sebelum Anran berbicara dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Kami akan menunggu. Wajah Mu Chen tenang, tanpa tanda-tanda membantu mereka. Karena ketiga pihak lainnya suka menjadi yang pertama, maka mereka bisa menjadi makanan meriam. Bagaimanapun, itu akan menyusahkan bagi mereka, jika mereka berurusan dengan pembentukan 7 tahap awal tahap transformasi surgawi dan 1 tahap transformasi surgawi tahap tengah ksatria spiritual fase. Jadi mengapa tidak membiarkan tim-tim itu menghabiskan ksatria spiritual itu? Awalnya, ia telah merencanakan untuk bekerja sama bersama dan saling berbagi hasil panen. Karena pihak lain berniat menggunakan mereka sebagai umpan, maka dia, tentu saja, tidak akan sopan kepada mereka juga. Tiga tim lainnya melihat kedatangan tim Mu Chen dan mereka merasa senang. Namun,
Ketika mereka melihat bahwa Mu Chen tidak memiliki tanda-tanda membantu mereka, wajah mereka menjadi tidak wajar. Mereka mengerti bahwa Mu Chen muak dengan tindakan mereka sebelumnya. Mu Chen, bukankah kita mencapai kesepakatan untuk bekerja sama? Mengapa kamu tidak membantu? Chen Peng menggertakkan giginya saat dia menyalak, menebalkan kulit wajahnya. Orang-orang di dua pesta lain memiliki wajah sedikit memerah. Lagi pula, mereka tidak memiliki kulit tebal seperti Chen Peng dan hanya bisa menahan diri untuk berurusan dengan ksatria spiritual tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalian adalah orang-orang yang membuang kita sebelumnya dan membuat kita menarik semua senjata. An Ran menegur. Chen Peng mengepalkan giginya dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia juga sombong dan karena niatnya terlihat, dia secara alami tidak memiliki wajah untuk tidur Mu Chen, tetapi hanya bisa menegur kata-katanya, jika kita kalah, kalian bisa berurusan dengan ksatria spiritual itu, sebagai gantinya. Petik 2. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak terganggu dengan kata-katanya dan terus menunggu dengan tenang kekalahan mereka. Ledakan. Fluktuasi energi spiritual di lapangan berubah bahkan lebih kejam ketika para ksatria spiritual memulai pelanggaran keras mereka. Ketika energi spiritual menyapu, 3 kelompok terus-menerus membuat orang terbang keluar. Formasi pertempuran asli mereka juga mulai runtuh. Bang! Ksatria spiritual yang kekuatannya telah mencapai tahap tengah transformasi surgawi meledak saat itu dengan ganas bentrok melawan Chen Peng dengan benjolan energi spiritual yang keras. Tanah retak dan wajah yang terakhir berubah. Pucat saat dia menyemburkan seteguk darah. Mundur. Chen Peng akhirnya tidak tahan lagi saat dia menggonggong sambil memanjat dalam keadaan menyesal. Mendengar gonggongannya, timnya mulai mundur dengan cepat. Mereka mengerti bahwa mungkin mustahil bagi mereka untuk menjatuhkan ksatria spiritual itu. Saat mereka mundur, kedua tim lainnya juga segera mundur. Namun, begitu mereka keluar dari jangkauan serangan ksatria spiritual, mereka berhenti. Jelas, mereka tidak mau meninggalkan tempat ini. Mu Chen, itu adalah kesalahan kami sebelumnya. Namun, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan para ksatria spiritual itu dan hanya bisa bergandengan tangan dengan kami agar kami dapat saling menguntungkan. Chen Peng dengan enggan berkata kepada Mu Chen. Namun, nada suaranya kali ini jauh lebih lembut. Meskipun dua kelompok lain tidak menyuarakan pendapat mereka, mereka jelas memiliki pemikiran yang sama. Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik mereka dan, tak lama kemudian, dia tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Siapa bilang kita tidak mampu mengalahkan mereka? Mencabutnya sendiri. Siapa bilang kita tidak bisa mengalahkan mereka sendiri? Ketika Chen Peng dan yang lainnya mendengar kata-kata acuh tak acuh Mu Chen, mereka terkejut. Tapi, tak lama setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, hanya kalian berdua yang memiliki kekuatan untuk berurusan dengan ksatria spiritual. Mungkinkah kalian berdua akan menjatuhkan 7 tahap awal transformasi surgawi dan 1 tahap surgawi transformasi tahap tengah ksatria spiritual sendiri? Petik 2. Jelas ada ejekan dalam pidatonya. Meskipun dia telah menyaksikan bagaimana Luoli yang tangguh sebelumnya, jelas tidak mungkin bagi Mu Chen dan Luoli untuk berurusan dengan pembentukan ksatria spiritual. Mu Chen hanya melirik mereka dan tidak berbicara lagi omong kosong. Dia mengalihkan pandangannya ke arah beberapa ksatria spiritual di kedalaman saat dia menyipitkan matanya. Memang, formasi itu tidak lemah. Mu Chen, bisakah kita benar-benar berurusan dengan mereka sendiri? Suara rendah Ran terdengar. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen dan Luoli di sepanjang jalan mereka di sana, dia masih merasa khawatir ketika dihadapkan dengan formasi seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan orang-orang itu menatap tajam seperti harimau yang mengawasi mangsanya, kesalahan sekecil apapun yang mereka lakukan akan membangkitkan kerakusan pada orang lain. Yakinlah. Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika melihat Luoli, bisakah kamu berurusan dengan mereka untuk beberapa waktu? Murid seperti permata Luoli menatap Mu Chen saat dia menjawab, kamu akan mengeluarkan arah spiritual. Pikiran kita, memang, sinkron. Mu Chen mengacungkan jempolnya, membuat wajah Luoli memerah saat dia menatapnya dengan tidak senang. Bahkan pada saat ini, orang ini masih memiliki mood untuk menggodanya. Bisakah itu dilakukan? Tangan Luoli mencengkeram erat longsword hitamnya yang sedikit terhunus saat dia tersenyum. Sosoknya yang anggun berdiri di depan Mu Chen dan menahan semua serangan yang diarahkan padanya. Ketika Mu Chen melihat tindakannya, dia tersenyum.
Dengan Luoli di sisinya, dia merasa sangat nyaman karena dia memiliki kepercayaan mutlak padanya. Bahkan jika dia harus menghapus semua pertahanannya, pandangannya memberi peringatan sekilas ke arah 3 tim lainnya dengan niat dingin. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan kedua tangannya mulai membentuk segel spiritual. Tak lama setelah itu, segel spiritual membawa riak energi spiritual saat mereka terus terbentuk di telapak tangannya. Segel spiritual, dia akan mengatur arah spiritual. Petik 2. Ketika 3 kelompok melihat segel spiritual di sekitarnya terbentuk di sekitar Mu Chen, mereka langsung terkejut. Mereka tiba-tiba teringat bahwa yang terakhir masih memiliki identitas seorang guru arah spiritual. Segel spiritual mulai terbentuk di sekitar Mu Chen dan, tak lama setelah itu, sejumlah riak energi spiritual yang menakjubkan mulai menyebar. Para ksatria spiritual di kedalaman langsung merasakan fluktuasi energi spiritual. Gale energi spiritual terbentuk saat mereka berubah menjadi sosok cahaya dan dibebankan ke arah Mu Chen, bersama dengan energi spiritual tiran yang merobek tanah. Murid Luoli menatap para ksatria spiritual yang menyerang saat niat dingin mulai merangkak keluar dari kedalaman matanya. Tangannya mengepal gagang pedangnya dengan erat tanpa mundur saat dia melangkah maju di bawah Anran dan tatapan gelisah kedua gadis lainnya. Dia mencoba untuk menghalangi begitu banyak ksatria spiritual sendirian. Ketika Chen Peng melihat adegan di depan mereka, matanya langsung menyipit. Mencoba untuk mencegat 1 tahap transformasi surgawi fase tengah dan 7 tahap transformasi surgawi fase awal ksatria spiritual sendirian, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seseorang dengan kekuatan tahap akhir transformasi surgawi yang bisa dicapai? Mungkinkah gadis cantik dengan pipi lembut ini memiliki kekuatan yang menakutkan? Luoli tidak memperhatikan keheranan mereka saat dia menggenggam pedang panjangnya dan menebas. Berdengung. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti sinar pertama matahari pagi saat merobek kegelapan yang menerangi dunia. Setelah itu, ia membawa momentum yang tidak dapat ditentukan saat ia meretas tubuh beberapa ksatria spiritual dengan kecepatan kilat. Bang! Ada retakan besar di tanah, menyebabkan beberapa ksatria spiritual terdorong mundur beberapa ratus kaki. Selain dari ksatria spiritual dengan kekuatan tahap transformasi tahap surgawi yang tersisa, para ksatria spiritual yang tersisa dengan ringan menumpulkan. Jelas, serangan dari Luoli telah menyebabkan mereka kelelahan. Bagaimana mungkin? Hati kelompok yang tersisa terkejut ketika tatapan mereka menjadi sedikit tercengang ketika mereka melihat gadis ramping berpakaian hitam dengan rambut panjang keperakan. Bagaimana kekuatan yang terakhir begitu kuat? Berdengung. Para ksatria spiritual itu tidak memiliki sensasi rasa sakit dan, untuk selanjutnya, mereka dengan cepat kembali ke arah mereka lagi. Namun, Luoli dengan santai mengayunkan pedangnya ke arah serangan mereka saat cahaya pedang ditembakkan. Itu membentuk pertahanan cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli bagaimana para ksatria spiritual itu menyerang. Tepat ketika Luoli menghalangi para ksatria spiritual itu, ada 100 segel spiritual terbentuk di sekitar Mu Chen. Dengan jentikan jarinya, segel spiritual itu bergabung ke langit. Fluktuasi energi spiritual mulai menyebar ketika benang energi spiritual mulai membangun garis besar, membentuk menjadi arah spiritual yang rumit yang dapat menyebabkan orang lain merasa pusing karena melihatnya. Sinar cahaya mulai menyebar ketika lotus hitam raksasa perlahan terbentuk. Fluktuasi energi spiritual yang ganas mulai menyebar di cakrawala ini. Arah spiritual yang pernah menahan serangan dari Li Xuantong. Ketika Anran dan yang lainnya melihat teratai hitam spiritual arai yang besar, mata mereka langsung berbinar. Saat itu, ketika Mu Chen memiliki fakta 3 bergerak dengan Li Xuantong, mereka juga hadir dan, tentu saja, mereka menyaksikan arai spiritual yang digunakan Mu Chen untuk berurusan dengan Li Xuantong. Bang! Bang! Para ksatria spiritual tampaknya telah merasakan riak kuat yang dipancarkan dari arah spiritual di langit dan serangan mereka langsung mulai lebih panik dan berhasil memaksa kembali pertahanan yang dibentuk oleh cahaya pedang Luoli. Tidak ada fluktuasi di mata Luoli saat dia melihat para ksatria spiritual yang mendorongnya kembali. Tangannya mengepalkan sedikit lebih erat pada longsword-nya saat dia memberi noda tipis pada sarung pedangnya. Seketika, ada cahaya yang sangat dingin yang terungkap di bawah sarung pedang. Semuanya sudah selesai. Petik 2. Namun, tepat ketika dia akan bergerak, suara Mu Chen tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Luoli ringan tersenyum saat dia melonggarkan cengkeramannya pada sarung pedang. Sosok Mu Chen perlahan bangkit saat dia melihat ksatria spiritual yang tidak sabar. Tak lama setelah itu,
tanda tangannya berubah saat dia mengeluarkan kulit, membantai arah spiritual setan iblis. Ledakan, ledakan. Saat dia menggonggong, lotus hitam spiritual arah spiritual hitam besar mulai perlahan berputar. Riak energi spiritual menyebar yang menyebabkan bahkan udara terpuntir. Berdesir, 8 ksatria spiritual meledak menuju arah spiritual. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih bisa merasakan ancaman besar datang dari arah spiritual. Mu Chen dengan acuh tak acuh memelototi spiritual knight yang mengisi daya. Tak lama setelah itu, dia dengan ringan membuat ketukan dengan jarinya di udara. Teratai hitam berangsur-angsur mekar ketika energi spiritual yang menakutkan berkumpul menuju jantung lotus. Ketika energi spiritual dikumpulkan hingga batas, teratai hitam bergetar dan cahaya hitam keluar dari jantung teratai. Sinar cahaya hitam yang menembus langit bentrok dengan tubuh 8 ksatria spiritual. Bang! Sinar hitam pada akhirnya menabrak tanah, bahkan menyebabkan pegunungan bergetar dan tanah terkoyak. Jurang mulai memanjang dari kedalaman kawah. Ketika ketiga kelompok melihat pemandangan ini, mereka terkejut sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera menyiapkan sosok mereka sebelum mengarahkan pandangan mereka ke daerah pusat. Ada lubang besar tak berdasar kira-kira beberapa ratus kaki. Warna hitam pekat membuat hati mereka menjadi dingin. Adapun 8 ksatria spiritual yang berada di atas lubang tanpa dasar, hanya ada satu sosok cahaya yang melayang di udara. 7 ksatria spiritual dengan kekuatan kultivasi transformasi tahap surgawi tahap awal langsung terbunuh, dan berubah menjadi bola lampu merah yang tampak seperti nyala api ketika mereka melayang di udara. Ini adalah cahaya spiritual yang dibentuk oleh ksatria spiritual. Melihat 7 gumpalan cahaya yang menyala, mereka dari 3 kelompok lainnya langsung memiliki mata mereka yang memerah. Energi spiritual yang terkandung dalam 7 gumpalan cahaya itu mungkin lebih kuat daripada semua pion spiritual digabungkan. Petik 2. Napas mereka terasa berat karena mereka tidak bisa tidak mengambil langkah maju. Namun, pada saat itu ketika mereka melangkah maju, tatapan dingin melesat ke arah mereka yang menyebabkan kepala mereka menjadi jernih. Di langit, ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap ketiga kelompok yang mata mereka memerah. Ratusan segel spiritual muncul di sekitarnya lagi. Dengan kekuatannya saat ini, jelas tidak ada kesulitan untuk mengatur arah spiritual peringkat 4. Jika orang-orang di hadapannya tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran kejam lagi. Ketika 3 kelompok melihat segel spiritual di sekitar Mu Chen, mereka segera melangkah mundur. Jujur, mereka tidak percaya diri dalam menahan arah spiritual yang kuat dari Mu Chen. Selain itu, ada juga seorang gadis di sini yang bisa dengan mudah menghalangi 8 ksatria spiritual. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat kepahitan di mata masing-masing. Jika mereka tahu Mu Chen sangat menakutkan untuk memulai, maka mereka hanya akan bekerja sama dengan mereka dengan benar. Setidaknya mereka masih memiliki bagian dari hasil panen. Tapi, saat ini, mereka telah membangkitkan muak Mu Chen untuk mereka dan mereka jelas tidak bisa mendapatkan panen lagi. Mu Chen acuh tak acuh menatap mereka sebelum mencabutnya. Setelah itu, dia melihat sosok cahaya yang tersisa. Knight spiritual itu memiliki kekuatan fase tengah tahap transformasi surgawi dan, oleh karena itu, mampu menahan serangan sebelumnya darinya. Tapi, yang jelas, itu juga menderita luka berat. Berdengung, ksatria spiritual melayang ke langit saat meredup. Tiba-tiba terdengar suara mendengung datang dari tubuhnya dan 7 gumpalan cahaya menyala telah melesat ke arah spiritual knight itu. 7 lampu spiritual lainnya benar-benar diserap olehnya. Ledakan, ketika 7 bola cahaya lainnya masuk ke dalam tubuh knight spiritual itu, gelombang energi spiritual yang keras tiba-tiba tersapu. Di bawah dampak energi spiritual itu menyebabkan batu-batu yang berada dalam radius 1000 kaki menjadi berkurang. Kekuatannya melonjak, seruran. Setelah menyerap 7 lampu spiritual lainnya, kekuatan ksatria spiritual terus menekan menuju tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ketika Mu Chen melihat peristiwa yang tak terduga ini, wajahnya sedikit berubah. Namun, tepat ketika dia akan melangkah maju, Luo Li, yang ada di depannya, yang memimpin. Sosoknya yang indah berubah menjadi seberkas cahaya anggun saat tangannya mencengkeram gagang pedang. Dia meletakkan tangannya ke sarung pedang yang dingin dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Berdengung,
Sebuah tangisan pedang membubung tinggi ke langit dan semua orang bisa merasakan cahaya pedang yang menakutkan melesat di cakrawala. Gemuruh. Puncak gunung dari jauh diiris dan wilayah yang diiris menjadi sehalus cermin. Kesemutan. Luo Li muncul di belakang ksatria spiritual saat pedang panjang di tangannya diam-diam diselubungi. Suara yang tajam dan renyah berdesir dan night spiritual, yang kekuatannya melonjak, meledak terbuka. 8 benjolan cahaya yang cemerlang dan abnormal bersiul. Luo Li menyapu tangannya dan 8 benjolan cahaya menyilaukan jatuh ke tangannya ketika mereka muncul seperti api merah tua yang menyala-nyala. Dengan hanya satu pedang, dia langsung membunuh night spiritual yang kekuatannya hampir mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi.